Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 11. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 11. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Setelah mengobrol dengan Ratu, Naofumi dan partinya pergi ke desa Raphtalia. Di sana mereka disambut oleh Kill. Kill menyambut Naofumi. Penampilan Kill saat ini sangat imut dan lucu. Ternyata yang mengajarkan Kill berubah adalah Sadina. Kill berubah jadi bentuk binatangnya yang mirip seekor anjing. Kill seperti hewan peliharaan yang imut. Bahkan Risia sampai mengangkat dan mengelus Kill. Sadina bilang kalau Vol juga punya potensi untuk berubah ke bentuk binatangnya. Setelah mengobrol, Naofumi senang karena para budaknya naik level dengan sangat cepat. Hanya Risia yang kenaikan levelnya sangat lambat. Sejak direkrut jadi anggota party, Risia hanya naik satu level, dan sekarang levelnya adalah level 69. Budak Naofumi yang punya kemampuan bertarung, sekarang mereka semua udah sampai di level 40. Karena udah level 40, maka waktunya untuk mereka semua naik kelas. Philo terlihat khawatir. Naik kelas itu artinya harus pergi ke tempat jam pasir naga. Philo khawatir kalau Motoyasu ada di sana. Naofumi bilang kalau Motoyasu kemungkinan gak bakal ada di sana. Naofumi juga mengajak salah satu budak yang punya minat untuk jadi pandai besi. Naofumi mau budak itu menjadi murid dari penjual senjata yang dikenal oleh Naofumi. Naofumi juga mulai membagikan tugas ke para budaknya. Ada yang menambang, memasak, dan lain-lain. Karena skill teleport Naofumi masih cooldown, maka Raphtalia lah yang menteleport semua orang. Sesampainya di jam pasir naga, Naofumi menyuruh Philo dan Raphtalia untuk menjauh dari jam pasir naga. Naofumi membebaskan budaknya untuk memilih kelas yang mereka inginkan. Naofumi nyaranin untuk memilih kelas yang membuat para budaknya bisa bertahan hidup ketika dunia telah bebas dari gelombang. Tujuan Naofumi dari awal emang udah sangat jelas. Dia mau nyiptain tempat untuk semua partinya. Jadi walaupun Naofumi kembali ke bumi, semua partinya bisa bertahan hidup tanpa Naofumi. Naofumi ingin para budaknya memilih jalan hidup yang mereka sukai. Walaupun gitu, masih ada beberapa budak yang mau kalau kelasnya dipilihin sama Naofumi. Naofumi menyuruh Philo untuk keluar dari ruangan. Naofumi gak mau kalau nantinya Philo akan mengganggu upacara kenaikan kelas. Singkatnya para budak udah naik kelas dan statistik mereka meningkat drastis. Mereka semua pun pergi menggunakan kereta. Tentunya sebelum pulang mereka mampir ke toko senjata. Naofumi dan penjaga toko mereka mengobrol. Mereka mengobrol tentang perisai yang dibuat dari bahan roh kura-kura. Penjaga toko udah buat 2 prototipe yang bisa dicoba sama Naofumi. Ternyata kedua prototipe hanyalah kegagalan. Penjaga toko kesulitan mengolah bahan dari roh kura-kura. Gak lama Naofumi ngenalin budak yang bernama Tolimenia. Ternyata penjaga toko udah saling kenal dengan budak Naofumi. Setelah itu Naofumi pun pergi. Di perjalanan menuju desa, tiba-tiba datang Motoyasu, dan Philo langsung menendang Motoyasu. Melihat tingkah Motoyasu, para budak Naofumi terlihat sangat jijik dengan Motoyasu. Mereka jijik karena ketika ditendang oleh Philo, Motoyasu terlihat sangat senang. Gak lama kereta Naofumi dihentikan oleh seseorang. Orang itu langsung mengeluarkan sihir yang besar. Naofumi ngeluarin sebuah barrier. Sihir orang itu pun menciptakan ledakan yang besar sehingga atap kereta terlepas. Naofumi ngasih buff ke Philo. Philo langsung muter dan menendang orang itu. Orang itu menahan tendangan dengan pakai pedangnya. Raphtalia pun menebas orang itu, tapi itu masih belum bisa membuat orang itu terluka. Raphtalia langsung pakai 2 katana dan mau membuat serangan membentuk simbol penjumlahan. Orang itu pun akhirnya mundur ke belakang.
tapi Naofumi ngeluarin perisai di belakang orang itu. Raphtalia lanjutin serangannya, tapi orang itu ngeluarin tembok besar sebagai pertahanan. Tentunya tembok itu bisa dihancurkan dengan mudah oleh Raphtalia. Orang itu membuat segel tangan, dan gak lama meteor turun dan mau menimpa Naofumi. Naofumi ngeluarin banyak perisai dan ngasih buff ke Raphtalia. Sayangnya buff dari Naofumi digagalkan oleh orang itu. Dan semua perisai yang dikeluarkan Naofumi, semua perisainya berhasil dihancurkan. Tapi walaupun gitu, Naofumi masih menahan meteor itu pakai perisainya. Melihat Naofumi kesakitan dalam menahan meteor, Kill dan para budak lain gegabah dan mau menyerang orang itu. Orang itu pun mau menusuk dada Kill, tapi tiba-tiba datang Mother Pierrot di depan Kill. Dan Mother berhasil menahan pedang dari orang itu. Mother juga mengikat orang itu dengan benangnya, tapi orang itu langsung memotong benangnya. Gak lama meteor yang ditahan Naofumi akhirnya meledak. Armor Naofumi pun rusak parah, tapi untungnya Naofumi masih bisa bertahan. Orang itu ternyata mengenal Mother. Ternyata Mother berasal dari dunia lain yang telah dihancurkan. Orang itu tiba-tiba tertawa, dan dia sangat senang karena di dunia yang sekarang, keempat pahlawan suci dan warganya adalah orang lemah. Dibilang lemah membuat Raphtalia agak sedikit kesal. Raphtalia pun mencoba menyerang orang itu. Orang itu terkejut karena kecepatan Raphtalia meningkat drastis. Raphtalia bilang ketika orang itu menggagalkan buff yang dikasih Naofumi, ternyata sihir orang itu juga berhasil ngilangin kutukan yang diterima oleh Raphtalia. Makanya sekarang Raphtalia kekuatannya meningkat drastis. Musuh semakin terpojok dan dia mencoba untuk melarikan diri. Tapi Mother berhasil menusuk jantung orang itu. Orang itu pun tewas seketika. Naofumi mau mengkonfirmasi kematian dari musuhnya. Ternyata gak lama mayat itu berubah jadi cahaya dan tiba-tiba menghilang. Mother mencoba menjelaskan alasan kenapa orang itu tiba-tiba menghilang. Tapi lagi-lagi suaranya seperti suara nelpon dengan sinyal yang buruk. Dan Naofumi gak bisa dengar dengan jelas suara dari Mother. Walaupun Mother udah nyelamatin Naofumi dan partinya, tapi Naofumi masih gak percaya. Naofumi curiga kalau Mother udah bekerja sama dengan orang itu. Mother pun jelasin kalau dia udah naruh item di armor Naofumi. Mother selalu mengawasi Naofumi, makanya dia bisa langsung berteleport jika Naofumi dalam bahaya. Mother naruh item itu ketika bertarung di Kolosium melawan Naofumi. Naofumi pun akhirnya tahu alasan kenapa Mother bisa tahu tentang desa Raphtalia. Ternyata Mother selama ini mengawasi Naofumi. Mother bilang kalau dia mau bantu Naofumi. Mother gak mau pahlawan suci dunia ini jadi mati. Naofumi minta penjelasan tentang dunia lain yang telah dihancurkan. Mother pun jelasin dengan raut wajah yang sangat sedih. Walaupun Naofumi gak dengar dengan jelas, tapi Naofumi tahu bahwa dunia Mother telah dihancurkan. Dan satu-satunya yang selamat adalah Mother. Nah, karena dunia Mother udah hancur, maka sistem translate bahasa yang ada pada fase weapon juga kemungkinan sistem itu mulai berhenti berfungsi. Dan itulah yang menyebabkan Naofumi gak mendengar jelas omongan dari Mother. Ternyata banyak orang dari dunia lain yang percaya dengan legenda bahwa membunuh pahlawan suci dari dunia lain akan membuat dunianya selamat. Dan Mother telah menjadi korban dari legenda tersebut. Walaupun Naofumi masih belum percaya 100%, tapi dia mengizinkan Mother untuk ikut dengan Naofumi. Mother pun mengenalkan dirinya. Namanya adalah Shenlong. Di desa, Naofumi terus berpikir untuk membuat 3 pahlawan suci lain menjadi sangat kuat. Kalau mereka nggak kuat, maka mereka pasti terbunuh jika ada orang dari dunia lain yang muncul di hadapan mereka. Naofumi terus berpikir sambil berjalan. Sampai akhirnya dia bertemu Risia dan Saeto. Mereka mengobrol. Intinya Risia dan Saeto, mereka selalu berlatih dengan nenek tua. Dan Risia udah sedikit bisa ngeluarin kekuatan tersembunyi miliknya. Raphtalia juga ikut mengobrol. Raphtalia bilang walaupun dia jarang berlatih, tapi sekarang dia udah mulai bisa menguasai teknik ketika berlatih dengan gelas.
Naofumi pun mikirin banyak hal, dan dia mutusin untuk membawa Philo, Raphtalia, Saito, dan Risia untuk ikut dalam perjalanannya kali ini. Naofumi juga tentunya punya Shane yang siap membantu dan langsung berteleport jika Naofumi dalam bahaya. Tapi gak lama Naofumi kepikiran untuk mengajak Atla ikut leveling. Tentunya Paul menolak, tapi Atla langsung memukul Fruit Paul dengan memakai jarinya. Kata Saito, Atla gak perlu belajar teknik bertarung Hengen Musou. Alasannya karena kebutaan Atla membuat Atla secara alami bisa menguasai teknik legendaris Hengen Musou. Setelah nentuin anggota, Naofumi pun mengajak orang terpilih untuk ikut dalam penyerangan para bandit yang telah membangun markas di suatu tempat. Menyerang bandit tentunya akan menguntungkan Naofumi. Alasannya karena dia bisa menjarah barang curian para bandit. Selain itu, Naofumi juga tertarik dengan pemimpin baru para bandit. Naofumi tahu info itu dari bandit yang telah dia tangkap sebelumnya. Gak lama, Naofumi melihat Rapchan. Rapchan sangat imut dan lucu sehingga bisa membuat semua stres jadi menghilang. Naofumi pun mengajak Rapchan untuk ikut dalam penyerangan. Ketika dalam perjalanan, mereka juga membunuh banyak monster. Jadi sebelum menghancurkan bandit, mereka juga leveling. Naofumi mengamati Risia bertarung. Sejak Risia belajar teknik Hengen Musou, kemampuan Risia jadi meningkat. Risia menjadi semakin cepat dan tentunya Risia juga sangat ahli dalam melempar senjata. Lemparan yang dipadukan dengan gerakan yang cepat membuat Naofumi kagum dengan perkembangan dari Risia. Risia juga sekarang telah ada di level 70. Kemampuan Saito juga meningkat berkat belajar Hengen Musou. Naofumi juga terkejut ketika Atla mampu menghentikan serangan cepat dari monster babi yang sangat besar. Atla menghentikannya hanya dengan satu jari. Atla juga menusuk dahi monster itu dengan satu jari, dan monster itu pun langsung tewas seketika. Naofumi terkejut karena Atla bisa ngalahin monster sekitar level 40-an hanya dengan satu jari. Mereka semua terus leveling, dan singkatnya Risia bisa naik level sampai level 72. Selain itu, semua statistik Risia meningkat drastis. Setelah leveling, Naofumi pun membuat strategi untuk menyerang markas para bandit. Mereka semua pun berpencar dengan tugas masing-masing. Naofumi dan Rapchan satu tim, dan mereka berjalan di jalan yang agak gelap. Gak lama Naofumi pun diserang oleh seseorang. Untungnya Naofumi berhasil menangkis serangannya. Naofumi melihat orang yang menyerang dirinya. Ternyata orang itu memakai topeng berwarna hitam. Tapi walaupun gitu, berdasarkan gerak tubuh, suara, dan cara memegang senjata, Naofumi tahu bahwa orang itu adalah pahlawan pedang, yaitu Ren. Ren terus menyerang Naofumi, tapi Naofumi menahan semua serangannya. Ketika melihat Ren, ekspresi Ren terlihat sangat suram dengan tatapan mata yang sangat aneh. Selain itu, semua pakaian dari Ren semuanya terlihat sangat lusuh. Ren masih terus menyerang Naofumi, bahkan sampai pakai skill untuk menghilangkan hawa keberadaannya. Tapi Naofumi membatalkan skill milik Ren. Dan di saat yang sama, Raphtalia datang ke tempat Naofumi. Naofumi terus mencoba berbicara dengan Ren, tapi Ren ternyata nggak peduli dan dia terus menyerang Naofumi. Naofumi terus menahan semua serangan Ren, tapi dia lengah karena Naofumi bertarung sambil melindungi Rapchan. Ren pun merantai Naofumi menggunakan skillnya. Naofumi masih terus dirantai dan gak lama keluar banyak rantai dari tanah, dan itu membungkus Naofumi. Gak lama rantai-rantai itu terlihat mau berubah jadi kawat berduri, dan Naofumi juga melihat ada pisau eksekusi di atas kepalanya. Naofumi tahu kalau skill Ren sangat mirip dengan skill dari perisai Amara, yaitu Iron Maiden. Naofumi pun dengan sekuat tenaga melepas rantainya, dan dia berhasil lolos dari skill milik Ren. Ketika Raphtalia mau menebas Ren, tiba-tiba Ren kabur.
Naofumi terkejut karena saat ini Ren udah bisa melukai dirinya. Naofumi menganggap kalau Ren yang sekarang mirip seperti player killer yang ada di dalam game. Naofumi curiga kalau Ren adalah bos baru bagi para bandit. Gak lama Saito pun datang ke tempat Naofumi. Naofumi langsung nyembuhin dirinya. Naofumi berhasil menemukan tempat persembunyian para bandit. Sayangnya Ren gak ada di tempat itu. Naofumi pun menginterogasi bandit yang udah sering diinterogasi oleh Naofumi. Bandit itu udah 4 kali ditangkap oleh Naofumi. Bandit itu bilang kalau dia nggak dipenjara karena ketika bandit diantar pakai kereta menuju penjara, tiba-tiba ada bandit yang menyerang kereta. Dan orang yang menyelamatkan para bandit adalah ketua baru bagi para bandit. Naofumi gak ngerti kenapa Ren nyelamatin bandit yang udah ditangkap. Kejadian penyerangan kereta bandit bertepatan dengan kejadian di mana Beat dan Ren bekerja sama. Naofumi nanya tentang Beat, tapi para bandit bilang kalau ketua selalu sendirian. Naofumi masih terus berpikir tentang apa yang telah terjadi pada Ren. Ren juga saat ini terlihat udah bisa memakai kekuatan dari seri kutukan, dan itu akan merepotkan bagi Naofumi. Naofumi penasaran kutukan yang mana yang dipakai oleh Ren. Kutukan Naofumi adalah kutukan amarah. Nah, saat ini kutukan Ren masih belum jelas. Naofumi menduga bahwa seri kutukan semuanya merujuk pada 7 dosa besar. Dan Naofumi bisa memakai kutukan dari dosa amarah. Naofumi masih terus berpikir. Naofumi curiga kalau seri kutukan yang dimiliki oleh Ren adalah keserakahan. Di pertarungan sebelumnya, Ren terlihat seperti ingin membunuh Naofumi. Oh ya, jadi membunuh manusia juga akan dapat EXP. Jadi, jika Ren membunuh pahlawan lain, maka EXP yang dia dapat akan sangat besar. Selain itu, Ren juga menjadi bos para bandit yang suka mengumpulkan barang rampasan. Hal itu juga berhubungan dengan keserakahan. Naofumi masih curiga kalau Ren punya seri kutukan dari keserakahan. Naofumi masih berdiskusi dengan partinya. Lisa juga pernah dengar tentang 7 dosa besar. Naofumi juga cerita tentang game yang ada di dunia asalnya. Saito akhirnya paham alasan kenapa para pahlawan sangat tahu sistem yang ada di dunia baru. Itu semua berkat pengetahuan dari game di dunia mereka. Setelah diskusi tentang game, Naofumi masih terus mikirin seri kutukan apa yang telah dimiliki oleh Ren. Berdasarkan sifat Ren yang selalu main solo, Naofumi yakin kalau Ren punya seri kutukan dari keserakahan. Naofumi juga penasaran gimana cara Ren untuk bisa dapetin seri kutukan. Naofumi yakin kalau dia masuk kategori orang yang serakah dan rakus. Tapi Naofumi gak pernah bisa membuka perisai keserakahan dan perisai kerakusan. Naofumi berpikir mungkin ada kondisi tertentu yang harus terpenuhi sehingga bisa membuka seri kutukan lainnya. Gak lama, Raphtalia dan Rapcan ngerasain ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Raphtalia nggak tahu siapa yang bersembunyi, tapi kemungkinan kalau itu adalah Ren. Dan sekarang Ren kabur karena Raphtalia udah mendeteksi hawa keberadaannya. Naofumi pun ingat dengan Shane, dan dia memanggil Shane. Shane dengan cepat muncul di hadapan Naofumi. Naofumi bilang karena Shane punya skill yang bisa ganggu teleportasi, Naofumi nyuruh Shane untuk menangkap Ren. Naofumi juga nyuruh Shane untuk gak bunuh Ren. Bagi Naofumi, Ren tetaplah orang yang sangat lemah. Walaupun Ren bisa melukai Naofumi pakai seri kutukannya, tapi itu masih belum bisa mengubah fakta bahwa Ren sangat lemah. Naofumi saat ini lagi kena kutukan dari dunia Kizuna. Jadi kalau dalam kondisi prima, Naofumi pasti bisa menahan seri kutukan milik Ren. Shane pun akhirnya dia pergi. Tapi nggak lama, Shane datang lagi ke hadapan Naofumi. Shane pun menunjuk sesuatu. Naofumi melihat bahwa orang dari dunia lain yang telah dibunuh oleh Shane ternyata dia masih hidup. Dan dia berjalan dengan santai bersama
dengan temannya. Orang satu sangat senang bertemu Naofumi karena dia bisa balas dendam. Sedangkan orang dua bilang kalau mereka sangat beruntung karena ketika mencari pahlawan lain, mereka bertemu juga dengan Naofumi. Atla ngerasain kalau kedua musuh punya kekuatan yang sangat luar biasa. Karena gak mau jadi beban, Atla dan Vol gak ikut bertarung dan mereka menjauh dari pertempuran. Sambil bertarung, Naofumi mencoba untuk mengobrol dan mendapatkan informasi dari musuh. Karena mereka nganggap kalau Naofumi akan segera mati, mereka pun ceritain semua keuntungan yang didapat ketika menghancurkan dunia lain. Ketika menghancurkan dunia lain, orang yang menghancurkan akan dapat EXP yang besar dan mereka juga akan dapat skill baru yang kuat. Berkat itulah ketika musuh dibunuh Marder, musuh pun bisa dibangkitkan. Musuh juga bilang bahwa dunianya adalah dunia yang terkuat. Dari obrolan, Naofumi juga tahu bahwa musuh yang dihadapinya bukanlah pengguna Vassal Weapon maupun pahlawan suci. Mereka orang biasa yang punya kekuatan luar biasa berkat menghancurkan dunia lain. Lihat ekspresi Shen, Naofumi nyimpulin kalau kedua musuhlah yang telah menghancurkan dunia Shen. Orang satu ngeluarin pedang samsirnya dan dia mengarahkannya ke tenggorokan Naofumi. Tapi serangan itu dihentikan oleh katana milik Raphtalia. Saito mau menusuk musuh, tapi musuh itu dengan cepat mundur dan ngeluarin skill ledakan. Akibat ledakan, Saito dan Raphtalia terlempar cukup jauh. Di sisi lain, Philo, Risia, dan Shen mereka bertarung melawan musuh dua. Philo mau nendang musuhnya. Naofumi ngasih buff ke Philo. Musuh pun ngeluarin perisai di depannya dan menghentikan serangan dari Philo. Philo bilang kalau perisai musuh berbeda dengan perisai Naofumi. Ketika Philo nendang perisai musuh, rasanya kayak Philo menendang lautan. Semua serangan mereka gak berguna di hadapan musuh dua. Musuh satu mulai menyerang Naofumi dengan serangan memutarnya. Sambil terus berputar, pedang musuh dan perisai Naofumi saling beradu. Naofumi pun pakai skillnya dan keluarlah banyak peluru dari perisainya. Ketika musuh mundur dari serangan Naofumi, Saito dan Raphtalia mau menyerang musuh. Dan serangan Saito berhasil menusuk bahu musuh. Tapi musuh pergi ke samping dan tubuhnya terlihat seperti Fata Morgana. Philo dan musuh dua masih terus bertarung dengan sangat sengit. Philo berhasil melubangi pertahanan dari musuh. Risia melempar pisau lewat lubang yang ada. Naofumi ngasih buff ke anggota partinya. Mereka semua mulai menyerang musuh dengan rentetan serangan yang kuat. Kedua musuh berniat untuk segera pergi. Raphtalia berhasil menebas tangan musuh dua. Shen menggunakan benangnya untuk melilit tubuh musuh sehingga musuh gak bisa berteleport. Parti Naofumi mencoba untuk membunuh semua musuh. Tapi musuh berhasil menahan semua serangan dan akhirnya mereka berhasil kabur. Naofumi sangat kesal ketika musuh telah kabur. Saito minta penjelasan tentang musuh yang tadi. Naofumi bilang kalau sekarang musuh mereka bukan cuma gelombang, tapi orang dari dunia lain juga adalah musuh mereka. Naofumi bilang kalau pertarungan akan jadi pertarungan antar dunia. Naofumi bilang kalau dia harus bertindak cepat supaya pahlawan suci lain jadi semakin kuat. Selain itu, Naofumi juga bakal cari solusi tentang musuh yang bisa hidup lagi setelah kematian. Mereka semua harus jadi kuat, karena kalau enggak, maka mereka akan dikalahkan oleh musuh dan dunia akan hancur. Gak lama setelah pertarungan, tiba-tiba Naofumi dan partinya ngerasain suatu keanehan. Tapi anehnya mereka gak kena damage. Rasanya tuh kayak kena gelombang kejut. Philo kembali normal ketika Rapcha naik ke bahunya. Naofumi pun mencari sumber masalah dan ternyata Motoyasu sedang menahan tebasan pedang dari Ren. Seperti biasa, Motoyasu menyapa Naofumi dengan sebutan ayah.
Motoyasu jelasin kalau dia mau menangkap Ren karena Naofumi ingin menangkap Ren. Ren mau melarikan diri, tapi ternyata Motoyasu pakai skill godaan. Dan diketahuilah bahwa itulah penyebab party Naofumi ngerasain keanehan. Itu semua karena mereka ada di dalam jangkauan skill godaan milik Motoyasu. Gak lama Naofumi melihat Motoyasu seperti orang yang tampan. Naofumi juga kena efek skill godaan milik Motoyasu. Tapi Naofumi bisa dengan cepat kembali sadar. Sambil menahan Ren, Motoyasu menyapa Philo. Philo langsung kabur dengan cepat. Tentunya Rapchan dibawa sama Philo. Ren mengejek Naofumi karena beraninya keroyokan. Naofumi balas menghina Ren dengan bilang bahwa Ren gak punya teman karena Ren pecundang. Ren mendorong Motoyasu dan menyerang Naofumi, tapi serangannya berhasil ditahan. Ren langsung mencoba menyerang Risia. Risia teriak ketakutan, tapi dengan cepat Risia melempar pisau tali ke pohon dan Risia berhasil menjauh dari Ren. Risia juga melemparkan 5 paku ke arah Ren. Sayangnya paku itu gak kena Ren. Naofumi bertanya tentang Beats kepada Ren. Ekspresi Ren tiba-tiba berubah dan muncul aura menyeramkan dari pedangnya. Ren mengarahkan pedangnya kepada Naofumi. Motoyasu mau menyerang pakai tombaknya, tapi Naofumi melarang Motoyasu. Naofumi pun menahan serangan dari Ren. Ren saat itu selalu bilang kalau dia sangat menginginkan kekuatan, sehingga seluruh dunia akan iri padanya. Ren udah masuk ke dalam kutukan dari senjatanya. Dari sana Naofumi nyimpulin kalau seri kutukan yang dibuka oleh Ren adalah keserakahan. Naofumi akhirnya mengerti kenapa Ren bisa mendapatkan kutukan keserakahan. Naofumi memang serakah, tapi serakahnya Naofumi punya tujuan akhir, yaitu mendapatkan uang. Sedangkan Ren, keserakahannya tak terbatas. Tapi walaupun gitu, Naofumi tahu kalau Ren gak bakal bisa ngalahin kutukan amarah yang dimiliki Naofumi. Naofumi mikir kalau keserakahan yang dimiliki Ren hanyalah keserakahan karena ingin menjadi kuat di dalam game. Ketika melihat Motoyasu, Naofumi juga tahu kalau Motoyasu punya seri kutukan. Naofumi pun nyimpulin untuk dapetin seri kutukan, orang itu harus kena tekanan psikologis yang sangat ekstrim. Ren pun mengangkat pedangnya ke langit. Dari langit muncullah patung besar dari emas. Naofumi ngerasa kalau skill itu cukup berbahaya. Karena udah terlambat untuk menghindar, Naofumi pun mutusin untuk menahan serangan Ren. Naofumi menahan patung besar yang akan menghantam tubuhnya. Patung itu juga ngeluarin gelombang kejut yang membuat Naofumi sedikit kesakitan. Raphtalia menebas patung yang sedang ditahan oleh Naofumi, dan patungnya pun menghilang. Ren terlihat sangat kesal. Ren sangat haus akan kemenangan. Ren bilang kalau dia bakal ngelakuin apapun demi kemenangan. Ren terus menyerang Naofumi, walaupun Naofumi berhasil menangkis dan menahannya. Motoyasu yang melihat tingkah Ren, dia sangat kesal dan terlihat ingin bunuh Ren. Naofumi jelas menolak Motoyasu untuk ikut bertarung. Gak lama Saito bilang kalau dia mau duel melawan Ren. Saito bilang kalau dia mau nunjukin teknik pedang kepada Ren. Karena Saito terus maksa, Naofumi pun ngizinin Saito bertarung melawan Ren. Naofumi pun ngasih buff kepada Saito. Naofumi bilang kalau buff diperluin karena lawan Saito adalah pahlawan. Ren dan Saito pun saling adu pedang. Ren kena tusukan di bahunya. Ren bilang kalau dia gak akan kalah. Ren juga bilang kalau dia akan melahap semua yang ada di hadapannya. Mendengar perkataan Ren, Naofumi nyimpulin kalau Ren juga punya seri kutukan dari kerakusan. Bisa dibilang Ren udah membuka 2 seri kutukan. Walaupun gitu, serangan Ren masih gak bisa mengenai Saito. Saito bilang kalau teknik berpedang Ren sangat membosankan. Bahkan Risia juga bilang ke Naofumi bahwa serangan Ren terlalu monoton. Orang yang sering bertarung pasti bisa dengan mudah menghindari semua serangan Ren. Ren terus menyerang, tapi Saito masih bisa menghindar. Ketika Saito mau menusukkan pedang ke bahu Ren, ternyata serangannya memantul.
Ren bilang kalau dia punya skill untuk memperbaiki armor dengan sangat cepat. Jadi, walaupun sebelumnya armor Ren ditebas sama Saito, tapi armor itu kembali pulih karena Ren punya skill pemulihan armor. Ren terus menyerang Saito, tapi kali ini Saito pakai Hengen Musou dan membuat gerakannya sangat cepat. Naofumi dan Raphtalia kagum sama gerakannya. Mereka berpikir kalau mereka harus berlatih Hengen Musou supaya bisa bergerak lebih cepat. Ren ngeluarin rantai dari pedangnya dan rantai itu menuju Saito. Saito pun menebas rantai itu. Ren semakin jadi nggak karuan. Dia terus menyerang dengan serangan yang sama. Saito membuat tebasan berbentuk simbol tambah dan itu mengenai Ren. Tapi luka Ren bisa sembuh dengan sangat cepat. Walaupun Ren terpojok, tapi Ren terus membual kalau dia belum serius. Saito dan Ren masih terus bertarung. Walaupun Ren punya serangan yang kuat, tapi itu nggak berguna kalau serangan itu nggak bisa kena lawannya. Saito mampu menghindari semua serangan Ren. Melihat pertarungan yang gak berkembang, Naofumi pun mau menghentikan Saito. Saito bilang kalau dia masih mau bertarung. Saito yakin kalau sedikit lagi dia bisa menyentuh hati dari Ren. Saito pun nanya ke Ren tentang tujuannya untuk menjadi kuat. Ren bilang kalau dia akan menjadi kuat dimanapun dia berada dan dia akan melahap apapun yang ada. Ren dipenuhi oleh aura hitam, tapi gak lama tubuh Ren dipenuhi cahaya dan cahaya itu jatuh ke tanah dan menghilang di tanah. Dari tanah muncul taring tumbuhan yang berusaha menggigit Saito. Dari tanah juga keluar cairan abu berbau busuk dan itu menyembur seperti air mancur. Sayangnya Saito berhasil menghindar. Saito bilang kalau semua serangan Ren penuh dengan celah. Jika Naofumi yang pakai skill itu, pasti Saito gak bisa menghindar. Intinya di sini, Saito sengaja membanding-bandingkan Ren dengan Naofumi. Naofumi melihat kalau ada monster lalat yang mendekati cairan busuk yang telah menyebar. Dan gak lama lalat-lalat itu menyerang Saito. Saito gak peduli dan langsung ke hadapan Ren. Lagi-lagi, Saito nanya tujuan Ren setelah Ren menjadi kuat. Ren terlihat kebingungan dan dia nggak bisa menjawab pertanyaan Saito. Tapi nggak lama Ren bilang kalau tujuannya adalah menyelamatkan dunia. Saito langsung membantah semua omongan Ren. Saito bilang alasan Ren mau menjadi kuat itu semua karena Ren ingin mendapatkan kembali semua yang hilang dari Ren, yaitu teman-teman yang dia percayai. Saito bilang kalau mendapatkan kembali yang telah mati adalah hal yang mustahil. Saito terus mencoba untuk membuat Ren sadar akan kenyataan yang telah terjadi. Ren masih gak mau nerima kenyataan. Saito menggabungkan Hengen Musou dan teknik berpedangnya. Ketika Ren kena tebasan, tiba-tiba dari dalam tubuhnya keluar cahaya. Ternyata serangan itu menyerang bagian dalam tubuh dari Ren. Ren terlihat kesakitan. Saito bilang kalau Ren mau menjadi kuat, maka Ren harus bisa menerima kenyataan. Ren pun terjatuh karena serangan Saito. Ren terlihat menangis dengan posisi tergeletak. Ketika pertarungan selesai, gak lama muncul dua musuh kuat yang sebelumnya telah melarikan diri. Ternyata mereka mutusin untuk gak lari. Alasannya karena mereka semua melihat awan berwarna hitam. Dan mereka selama ini hanya sembunyi dan mengamati semua yang terjadi. Melihat betapa lemahnya Ren dan Motoyasu, musuh mutusin mau bunuh pahlawan yang lemah terlebih dahulu. Kedua musuh mulai menyerang. Risia dan Saito juga mulai pakai kekuatan rahasianya. Tapi sayangnya serangan musuh lebih cepat. Tapi untungnya Naofumi berhasil melindungi semuanya. Motoyasu mulai mengayunkan tombak miliknya. Musuh dua ngeluarin sebuah perisai, tapi perisainya dihancurkan dengan mudah oleh Motoyasu. Dan musuh dua pun tertusuk di bagian dadanya.
Musuh 2 masih terus memegang dadanya yang masih tertusuk tombak dari Motoyasu. Motoyasu terus menggerak-gerakan tombaknya, padahal tombaknya masih menusuk ke dada musuh. Musuh 2 pun menyemburkan darah yang banyak. Gak lama Motoyasu pakai skillnya, dan itu membuat musuh 2 hancur lebur karena ledakan. Musuh 1 kaget karena rekannya mati dengan sangat mudah. Tapi walaupun gitu, musuh 1 kembali tenang. Alasannya karena rekannya bisa dibangkitkan kembali. Tapi nggak lama Motoyasu udah ada di depan musuhnya. Motoyasu pun menebas leher dari musuhnya. Darah muncrat dan menghujani tubuh Motoyasu. Naofumi kaget karena Motoyasu sangat kuat. Motoyasu bilang kalau dia percaya dengan kata-kata Naofumi. Motoyasu pakai semua metode yang dibilang pahlawan lain dalam menjadi kuat. Dan sekarang Motoyasu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Belum lagi Motoyasu udah berhasil ningkatin seri kutukannya jadi seri kutukan tingkat 4. Setelah pertarungan berakhir, mereka pun bersiap untuk kembali. Tapi Naofumi melihat Motoyasu pergi menjauh. Naofumi manggil Motoyasu. Motoyasu bilang bahwa pahlawan harus pergi ketika dia telah menyelamatkan orang lain. Gak lama dari belakang, ada 3 Filolial yang mengendarai kereta milik Filo. Motoyasu pun akhirnya dia pergi. Filo pun kesal dan dia mengejar Motoyasu karena keretanya telah dicuri. Gak lama, trapnya naik ke atas kepala dari Naofumi. Dan sekarang Naofumi bisa melihat 2 jiwa milik musuh yang sedang melayang. Kedua musuh hanya tertawa karena Naofumi bisa melihatnya. Kedua musuh bilang kalau mereka akan balas dendam. Tapi sayangnya Raphtalia punya skill yang bisa menebas jiwa. Jiwa musuh pun berhasil dilenyapkan. Shen terlihat senang dan dia nggak nyangka ternyata Raphtalia bisa membunuh jiwa. Mereka semua pun kembali ke desa. Ren pun terbangun dari tidurnya. Ren ceritain semua yang telah terjadi. Singkatnya, Ren sangat percaya sama Beats, tapi Beats mengkhianati Ren. Beats mencuri semua harta dan senjata milik Ren. Di dalam suratnya, Beats bilang kalau Ren udah gak berguna dan Ren bukanlah tipe Beats. Beats bilang kalau dia bakal kembali ke Ren jika Ren berhasil mengalahkan Naofumi. Tapi Beats yakin kalau Ren gak mungkin bisa menang. Alasannya karena Ren sangat lemah. Ren jelas sangat marah dan sejak itu dia memakai topeng dan mutusin untuk jadi bandit. Ren minta maaf ke Naofumi atas semua kesalahan yang telah diperbuat. Ren bilang kalau dia akan percaya dengan semua yang diomongin sama Naofumi. Naofumi masih penasaran tentang kemana perginya Beats. Naofumi bilang ke Ren kalau dia mau para pahlawan menjadi kuat dan sadar kalau dunia baru adalah dunia nyata, bukan dunia fantasi. Ren berjanji kalau dia akan jadi kuat. Teman-temannya selalu berjuang demi perdamaian dunia. Dan Ren gak mau kematian teman-temannya jadi sia-sia. Makanya Ren mutusin untuk jadi kuat. Ren juga berterima kasih kepada Saeto. Dan Ren mau kalau Saeto terus menghentikannya jika dia salah jalan. Ren juga minta kalau Saeto manggil Ren dengan namanya, bukan nama keluarganya. Ren juga minta kalau Saeto gak usah panggil pakai tanda penghormatan, cukup panggil dengan nama Ren. Ren juga minta Saeto untuk ngajarin dia cara bertarung pedang dengan benar. Naofumi bilang kalau Ren harus banyak istirahat supaya tubuhnya bisa cepat pulih. Setelah itu, Naofumi pun pergi. Naofumi senang dengan perkembangan para pahlawan yang mulai ke arah positif. Naofumi mutusin untuk fokus dalam berlatih. Tujuannya agar kekuatan yang mereka miliki jadi meningkat. Oke, kalian cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.